Halo, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Hari ini kita akan latihan soal-soal dan membahasnya berkaitan dengan materi pelajaran tema 1. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan paragraf, menentukan pokok-pokok pikiran paragraf, dan menentukan kesimpulan sebuah paragraf. Mari kita sama-sama membahas soal berikut. Kumpulan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan memiliki satu pokok pikiran dan beberapa pokok tambahan disebut titik-titik. Jawabannya, apakah karangan, B. tema, C. paragraf, ataukah D. puisi? Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu paragraf. Mengapa demikian? Karena seperti definisi paragraf, paragraf adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan memiliki satu pokok pikiran serta beberapa pokok tambahan. Paragraf biasanya ditandai dengan tulisan menjorok ke dalam. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Paragraf yang letak pikiran utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf titik-titik. Apakah deduktif, ataukah induktif, ataukah konduktif, ataukah campuran? Jawaban yang benar adalah B, yaitu paragraf induktif. Mengapa paragraf induktif? Karena paragraf induktif adalah paragraf yang letak pikiran utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf deduktif adalah paragraf yang letak pikiran utamanya berada di awal paragraf. Mari kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Paragraf yang letak pikiran utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf titik-titik. Jawabannya A. deduktif, B. induktif, C. konduktif, D. campuran. Jelas paragraf yang letak pikiran utamanya di awal paragraf adalah paragraf deduktif, yaitu jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kalimat yang merupakan inti dari sebuah kalimat utama disebut titik-titik. Apakah pokok pikiran, B. pokok-pokok pikiran, C. tema, ataukah D. kata kunci? Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah inti dari sebuah kalimat utama. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama. Nah, dalam paragraf deduktif, pokok pikiran atau pikiran utama atau ide pokok terletak di awal paragraf, yaitu biasanya terdapat di kalimat pertama. Kalimat pertama itu merupakan kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat inti yang disebut dengan pokok pikiran atau pikiran utama atau inti atau ide pokok. Kalimat yang berfungsi memperjelas kalimat utama dalam sebuah paragraf disebut titik-titik. A. Kalimat utama, B. Kesimpulan,
C. Kalimat penjelas. D. Kalimat topik. Jawaban yang benar adalah C. Kalimat penjelas atau unsur pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk memperjelas kalimat utama atau kalimat inti dalam sebuah paragraf. Jadi, jika paragraf itu terdiri dari 4 kalimat dalam paragraf deduktif, maka kalimat pertama merupakan kalimat inti, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas atau unsur-unsur pendukungnya. Jadi dalam paragraf deduktif, maka kalimat pertama merupakan kalimat inti dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan bacaan berikut. Pertanyaannya adalah, paragraf tersebut merupakan contoh paragraf titik-titik. A. Deduktif. B. Induktif. C. Konduktif. D. Campuran. Maka jawaban yang benar adalah paragraf deduktif, yaitu jawabannya adalah A. Karena paragraf ini adalah inti terdapat di dalam kalimat pertama, yaitu hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan menggunakan media tanam selain tanah. Di dalam kalimat utama ini adalah merupakan kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat intinya. Intinya adalah tanaman hidroponik menggunakan media selain tanah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kembali kalian baca paragraf berikut. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Dalam paragraf deduktif, ide pokok terletak di awal paragraf. Maka kita lihat bacaan ini, kalimat pertamanya adalah tanaman jagung termasuk jenis rumput-rumputan. Berarti kalimat ini merupakan kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat inti yang disebut dengan pokok pikiran atau ide pokok. Maka pertanyaan ide pokok yang ada di dalam bacaan ini yang benar adalah D. Jagung termasuk jenis rumput-rumputan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalian baca kembali paragraf berikut. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Maka kalian kembali baca bacaan tersebut. Ini juga merupakan paragraf deduktif. Maka kalimat utamanya adalah pengertian hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Berarti ide pokok terdapat di dalam kalimat utama ini. Sehingga kalian bisa menentukan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B, yaitu hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa media tanah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silahkan kalian baca paragraf berikut. Pertanyaannya adalah, kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah, karena ini merupakan paragraf deduktif, maka kalian tentukan kalimat pertamanya.
yaitu padi merupakan salah satu jenis tanaman pangan paling penting di dunia. Ini adalah kalimat utamanya. Berarti kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban yang benar adalah D. Padi merupakan salah satu jenis tanaman yang paling penting di dunia. Terdapat di awal paragraf, karena ini adalah paragraf deduktif. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Kembali kalian baca paragraf berikut. Salah satu gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah titik-titik. Kalian ingat gagasan pendukung sama pengertiannya dengan kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukung itu pasti berada setelah kalimat utama. Maka kalian bisa memastikan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah C. Jawa Timur merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya adalah, kesimpulan dari paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, dalam penjelasan awal berkaitan dengan menentukan kesimpulan, yaitu bahwa kesimpulan merupakan inti dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Inti dari beberapa kalimat penjelas sebagai pendukung dari inti atau ide pokok dari paragraf tersebut. Kalian tinggal menentukan ide pokok dengan beberapa pikiran penjelas atau pikiran pendukung atau gagasan pendukung, dan dibuatlah dengan menjadi sebuah kalimat. Nah, dalam paragraf ini, maka pilihan jawaban yang paling benar dari jawaban A, B, C, atau D yang benar adalah C, yaitu padi adalah tanaman semusim yang merupakan sumber makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Perhatikan paragraf berikut. Pertanyaannya adalah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah. Ide pokok berarti sama dengan pikiran utama. Berarti kembali bahwa ini adalah paragraf deduktif, sehingga kalian tinggal menentukan inti dari kalimat pertama atau inti dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah, burung udan atau pelikan adalah burung air yang memiliki kantong di bawah paruhnya dan merupakan bagian dari keluarga burung Phalesanidae. Nah, apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C, yaitu burung pelikan adalah burung air yang memiliki kantong di bawah paruhnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan bacaan berikut. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah, di dalam kalimat pertama ini terdapat inti dari kalimat utamanya yang disebut dengan ide pokok. Maka jawaban dari A, B, C, atau D yang benar adalah A. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan paragraf berikut. Pertanyaannya adalah,
kalimat utama paragraf tersebut. Kalian bisa menentukan kalimat utamanya adalah ayam serama adalah ayam yang berasal dari negeri seberang Malaysia. Kalau begitu, dari jawaban A, B, C, atau D, jawaban yang benar adalah D. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kembali perhatikan paragraf berikut. Nah, kalian sekarang menentukan kesimpulan paragraf tersebut. Maka dari jawaban A, B, C, ataukah D ini, jawaban yang benar adalah C. Kesimpulannya adalah ayam serama adalah unggas yang berasal dari Malaysia dengan bentuk ukuran kecil dan ciri khas bisa membusungkan badannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalian baca bacaan berikut. Di paragraf ini, kalimat-kalimatnya sudah ditentukan ada nomornya. Kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam sebuah paragraf ini, gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada kalimat nomor berapa? Apakah 1, apakah 2, atau 3, ataukah yang keempat? Nah, kalian pasti akan menentukan bahwa gagasan pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor 1, yaitu A. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan bacaan berikut. Pertanyaannya, kesimpulan dari paragraf tersebut adalah. Kesimpulan berarti kalian harus mengambil inti dari masing-masing kalimat berikut. Maka dari jawaban A, B, C, ataukah D, jawaban yang paling benar adalah A. Yaitu, musang adalah hewan mamalia yang pandai memanjat, yang aktif mencari makan di malam hari. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Paragraf berikut sudah ditentukan pula kalimat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari kalimat tersebut yang membentuk paragraf ini, kalimat utamanya terletak pada kalimat nomor berapa? Maka jawaban yang benar adalah kalimat nomor 1, yaitu A. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan paragraf berikut. Pertanyaannya, kesimpulan dari paragraf tersebut adalah. Maka kesimpulan yang dapat kita peroleh dari bacaan paragraf tersebut adalah D. Salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan adalah sampah plastik karena plastik sulit terurai. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya adalah, pokok pikiran paragraf tersebut adalah titik-titik. Kalimat utamanya adalah, pemandangan pantai Pangandaran sangat mempesona. Dari kalimat ini kita bisa temukan intinya adalah B. Pantai Pangandaran sangat mempesona. Sekian pembahasan soal-soal tema 1 Bahasa Indonesia kelas 6.
Semoga pembahasan ini akan semakin meningkatkan pemahaman kalian tentang paragraf dan pokok-pokok pikiran paragraf. Sampai jumpa dalam pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.